Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 5 jenis najis yang dapat dimaafkan dalam Islam. Dalam keseharian, setiap orang pasti selalu bersinggungan dengan barang-barang yang tanpa sadar dianggap sebagai barang najis oleh fikih. Apalagi jika sudah mengenai sesuatu yang bisa berakibat hukum yang tidak bisa dianggap sepele. Maka dari itu, Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan. Dapat dikatakan, dalam Islam setidaknya minimal 5 kali sehari setiap umat muslim wajib untuk membersihkan diri dari segala bentuk najis yang ada di baju, badan, dan tempat di mana ia melakukan salat. Dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam Islam terdapat 4 jenis najis, yaitu najis muhaffafah atau najis ringan, najis mutawassitah atau najis sedang, najis mughallazah atau najis berat, dan najis ma'fu atau najis yang dapat dimaafkan. Di antara semua najis tersebut, tentunya ada salah satu najis yang dapat dimaafkan atau disebut juga ma'fu. Bagaimana bisa? Sejatinya, Islam adalah agama yang memberikan kemudahan dan tidak memberatkan pemeluknya dalam segala hal, termasuk beribadah, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber. Berikut jenis-jenis najis dalam Islam yang dapat dimaafkan. Yang pertama, percikan air kencing. Salah satu jenis najis yang dapat dimaafkan adalah percikan air kencing, dengan catatan percikan ini tidak menyebar luas dan hanya percikan kecil yang sulit untuk dilihat dengan mata normal, yang masih bisa dimaafkan. Jika percikan air kencing tersebut telah menyebar luas dan dapat dilihat dengan mata, sebaiknya ganti atau dibersihkan seluruhnya. Aturan ini pun berlaku pada najis ringan, sedang maupun berat. Yang kedua adalah darah dan nanah. Sama halnya dengan percikan air kencing, darah dan nanah yang berasal dari hewan atau orang lain dan hanya sedikit masih bisa dimaafkan. Jika sudah terlalu menyebar, ada baiknya ganti dengan yang lain, yang lebih bersih. Namun, darah dan nanah yang banyak pun juga dapat dimaafkan, dengan alasan najis ini dapat dimaafkan apabila keluar dari tubuh atau diri sendiri tanpa adanya paksaan. Dalam artian, terdapat luka terbuka di area anggota tubuh sehingga mengeluarkan darah dan nanah yang banyak. Yang ketiga adalah kotoran binatang.
Kotoran binatang yang mengenai atau menempel pada biji-bijian ketika digiling atau diolah untuk dikonsumsi. Jika kotoran tersebut masih dalam jumlah sedikit, maka tidak apa-apa. Yang keempat, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Salah satu jenis lainnya pada najis yang dapat dimaafkan adalah bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, seperti lalat, semut, dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyarankan untuk mencelupkan seluruh bagian tubuh lalat jika minuman tehnya dihinggapi. Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian, maka tenggelamkan, kemudian angkatlah lalat itu dari minuman tersebut. Karena pada satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima adalah muntahan bayi. Bayi mudah sekali mengalami kekenyangan atau gumoh, sehingga ia bisa saja muntah. Nah, hal tersebut salah satu jenis najis yang dapat dimaafkan. Akan tetapi, aturan ini hanya berlaku pada bayi yang belum bisa makan dan hanya mengandalkan ASI. Itulah beberapa jenis najis yang dapat dimaafkan dalam Islam. Meskipun Islam telah memberikan kemudahan bagi pemeluknya, ada baiknya kita juga tetap harus memperhatikan kebersihan, termasuk saat akan melakukan ibadah sholat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.